Johnny Somali, streamer yang ngerusuh abis-abisan di Korea, terus abis itu ditangkap, dipolisikan, dan sampai sekarang dia tidak bisa keluar dari Korea. Dan nasibnya sangat luntang-luntung karena ya nggak ada duit, nggak ada akses kemana-mana, dan nggak bisa keluar dari Korea. Di Korea nggak ada yang mau bantuin. Intinya nasibnya udah sangat-sangat di ujung tanduk. Tapi sepertinya masih banyak orang yang terinspirasi atau masih banyak orang yang mencoba peruntungan-peruntungan hidup dengan gaya Johnny Somali. Streamer rusuh yang nggak ada ujungnya, dan sekalinya kena ujungnya bener-bener mepet. Kali ini kita akan ngomongin DLC dari Johnny Somali, seorang streamer yang sebenarnya dulu terkenal banget, juga cukup rame. Tapi sepertinya sekarang itu tuh bener-bener di tahap yang udah desperate banget, dan akhirnya dia memilih untuk Johnny Somali style. Tapi yang dia lakukan itu serba gagal dan serba kayak apa ya, setengah-setengah. Yang mengakibatkan ya streamingnya nggak kemana-mana, trafficnya nggak kemana-mana, dan akhirnya cuman jadi ya nobody talks about it aja sih. Inilah dia Ice Poseidon, salah satu OG streamer yang sekarang kick streamer, dan akhirnya dia ngerusuh lagi di berbagai macam titik, dan sekarang lagi ada di Jepang. Dan sepertinya dia pengen ngikutin jejak Johnny Somali, tapi dia tidak mendapatkan traffic yang sebanyak itu, tidak mendapatkan apa ya, kamera sebanyak itu, pembicaraan sebanyak itu tentang Johnny Somali. Paling cuma jadi konten daily Eno Bening. Jadi apa yang terjadi sama Ice Poseidon? Ice Poseidon adalah seorang streamer yang sebenarnya dulu udah cukup terkenal, cukup rame. Dia itu adalah streamer yang kayaknya tuh apa ya, streamer pasrahan gak jelas. Yang salah satu konten cukup ramenya yang gue kenal itu dari dia adalah ketika dia di bandara dan diisengin sama penontonnya, dilaporkan ke polisi ya kalau nggak salah, kalau dia membawa ancaman gitu, ngebawa peledak atau apalah, sampai akhirnya dia di airport itu di dox gitulah sama viewers ya gitu for the content. Yeah, of course. Grab that. Give me an electronic. Can you step out? Nah, Ice Poseidon ini bener-bener streamer yang apa ya, emang udah nggak tahu ya, kayak udah, kalau gue tuh menggambarkannya tuh dia tuh udah bener-bener kayak orang yang tergantung banget dari kontroversi. Dia bukan lagi orang yang apa ya, bisa naik kalau nggak pakai kontroversi, tapi kontroversinya juga udah abis gitu. Jadi kontroversi yang dia lakuin jadi kayak sesuatu yang silly dan nobody cares. Dan dia bener-bener menaruh hidupnya untuk masuk masalah dan dikasih masalah sama audiensnya, sama viewersnya, dan dia pengen dapat masalah itu biar dia diomongin orang, biar dia apa ya, dirusuin orang, dan biar dia kena masalah gitu. Salah satu masalah yang sempet rame, kalau nggak salah tuh dia ke negara mana gitu ya, dia in real live stream, terus diperingatin sama orang kalau, oh lu nggak disukain di sini, mending lu cabut, lu apa mampus kalau nggak, kasarnya gitu. Hi. I'm getting about 30 calls about you on my phone, and I'm a gangster, so you better leave here right now before there's trouble for yourself. You understand that? You're the mob over here. You better leave now. Got it? I apologize. You better leave now. What's going on? The sooner you leave, the better. Okay. I will be gone then. I will be You're gone. not gone yet. As soon as you go, you gotta go I will now. be gone. Nah, lu lihat kan bedanya dia sama Johnny Somali. Kalau Johnny Somali malah bakal dikontenin, bakal diramein, which is jangan dilakuin, itu lebih buruk. Tapi ini orang tadinya seperti yang gue bilang, setengah-setengah gitu. Kalau misalnya tiba-tiba ada yang udah negor dia atau ada yang udah marahin dia, culun dia, kicep dia. Jadi dia Johnny Somali yang cukup main aman, makanya kayak nggak rame-rame amat, nggak kontroversial amat, tapi ya tetap kocak di dia gitu ketika dikonfront sama orang langsung, ayo maaf bang. Nah sekarang dia lagi di Jepang ya, dan sama streamer Jepang juga kah atau gimana, gue nggak ngerti, ada cewek sama cowok gitu, gue nggak kenal siapa. Dan dia kayak streaming across Japan, dan ya seperti biasa ngelakuin hal-hal rusuh-rusuh kecil-kecil dikit, yang dimana dia berusaha untuk kayak apa ya, di notice orang karena kerusuhannya, tapi jatuhnya jadi kayak just cringe gitu, kayak nggak ada yang peduli, jadinya kayak badut banget dah. Salah satu contohnya adalah dia ngata-ngatain Yakuza di sebuah video dan ngajarin teman-temannya yang nggak jago bahasa Inggris itu untuk ngikutin apa yang dia omongin, dan dia tiba-tiba kayak ayo ngomong gitu, terus kayak dia panik ngomong kayak gitu, terus dia bilang kayak, ih gue gangster banget nih, lu pada kalau down you down with me gitu-gitulah. Say it with me, Nana. The Yakuza. Fuck for Yakuza. Yeah, them. I hope they get. They're all Yakuza. Yakuza. Yep, come yeah. What's up? Now we're all dead, Nana. Thank you. If I'm going down, everyone's going down with me.
Terus dia juga ngerusuh di supermarket Jepang, yang dimana ini menurut gue sih udah bisa kriminal ya jatuhnya, karena dia apa ya, kayak ngerusakin barang-barang di supermarket. Gue nggak tahu itu barang-barang diapain, apakah dibuang, apakah disimpan lagi dan lain-lain. Tapi yang pasti sudah melakukan tindakan-tindakan yang udah kurang baik sih di supermarket, kayak dibatukin terus diacak-acak gitu barang-barangnya. Nggak sehat sih menurut gue, nggak sehat. Or something. Hey. You suck. Dan dia juga cukup ngerusuh di kereta, dia tidur-tiduran dan apa ya sedikit melakukan tindakan-tindakan yang kurang etis lah di transportasi umum di Jepang. Seperti yang kita tahu, di Jepang transportasi umum itu dipakai sama hampir seluruh orang dari kalangan bawah sampai kalangan atas. Itulah tata kota yang benar, di mana transportasi umum itu digunakan sama banyak kalangan, bukan karena mereka istilahnya mau sok-sokan hemat atau enggak, tapi karena itu adalah pilihan yang terbaik, sehingga siapapun yang butuh pindah-pindah tempat pakai transportasi umum, sehingga jalanan jadi gak macet dan harga mobil jadi mahal dan gue jadi sideways. Tapi intinya adalah dia ngerusuh di kereta Jepang gitu. Walaupun kita juga udah tahu banyak beberapa orang Jepang kalau jam malam gitu kadang-kadang juga ada yang tiduran di kursinya karena kecapean atau ketiduran. Tapi yang dia lakuin ini beda konteksnya. Sepertinya dia bukan tidur-tiduran karena kecapean, tapi karena konten, karena ngerusuh. Yang tadi gue bilang, dia tuh orangnya kayak sok-sok gue Sigma, gue Alpha gitu kan, gak ada yang berani sama gue chat gitu, gue keren banget. Tapi sekali ditegor, langsung ciut. Jadi dia lagi ngerusuh gitu di jalan, terus ditegor sama warga lokal untuk beresin sampah-sampahnya. Terus langsung dilakuin. Ciut langsung, anjir. They're saying clean up the gums. Who? Come. Who said that? Come. See, I just shook her hand. Or shake her hand, dude. Come on, dude. Jadi exposure ini sepertinya pengen ngikutin jejaknya Johnny Somali, tapi nggak 100%, masih culun. Kenapa nggak ada yang peduli, Kenapa nggak ada yang marahin dia segala macam? Karena lagi-lagi nggak ada yang tahu di Jepang, kayak nggak ada yang nontonin dia, nggak rame, nggak yang serame Johnny Somali dan nggak serusuh Johnny Somali. Walaupun yang dia lakukan tetap rusuh dan jangan lo lakuin, karena sekalinya ke gap kayak tadi disuruh beresin dan lain-lain. Belum lagi kalau ada polisi gitu langsung ditegur, langsung dicari-cari lo, dan ya nasib lo bakal deportasi kayak Johnny Somali. Oh ya, dulu ya sebelum dia intro live stream tuh, dia tuh kan intro live streamnya di rumah gitu, dan dia sering dikerjain sama viewersnya, puter musik kenceng dan lain-lain. Intinya rusuh banget, dan dia itu udah 6 kali kalau nggak salah 6 kali di-kick dari apartemennya gara-gara rusuh. Dan dia tahu gitu kalau misalnya mau traffic ya mesti drama. Jadi orang culun yang tahu hidupnya cuma bisa dari drama, tapi ketika dikonfront dia akan mundur. Apa yang lebih menyedihkannya lagi, dia ini sebenarnya udah di penjara waktu itu. Waktu dia intro live stream di Thailand, dia itu tuh bikin kerusuhan kalau nggak salah nari striptease buat pacarnya atau temennya gitu di sebuah restoran, dan itu tanpa seizin restorannya. Dan restorannya jadi kacau balau, jadi rusuh, dan akhirnya telepon polisi dan ditangkep lah dia. Pas ditangkep dia langsung sama kayak Johnny Somali, langsung minta maaf. I'm being held in Thailand for the actions that I've done a few nights ago at a hotel in Bangkok, Thailand. I wanted to make this video to apologize to Mrs. Noparat Oompa. Dia waktu itu diancam hampir 5 tahun penjara, tapi entah gimana caranya para penuntut sepertinya nggak tahu gimana apa yang terjadi, ngebebasin dia lah. Tapi dia sempat dipenjara, sempat hampir diancam 5 tahun, dan akhirnya dia bisa keluar dari Thailand, dan kayaknya dia nggak bakal balik lagi dari Thailand karena orang-orang udah tahu dia masuk berita dan lain-lain, dan bahaya lah. Jadi ya itulah tren streaming rusuh masih berjalan. Ice Poseidon masih ada di sekitar kita. Somali udah terima kasih Korea Selatan mengurung dia dan nggak bisa keluar ke negara manapun dia. Dan tentu ini adalah sebagai pengingat juga buat teman-teman, nggak selamanya kita harus drama cost something in your life. Apalagi drama yang lu cari, drama yang pengen lu incer, kerusuhan yang emang pengen lu dapatkan sehingga lu bisa mendapatkan traffic. It will cost your sanity, your life, and so many things. It's not that worth it. Dan lu mau setengah-setengah, iya bang gue pengen kayak Johnny Somali tapi nggak separah itu. Lihat itu ada contohnya, sama aja. Ntar lagi kalau misalnya ada maybe satu Yakuza atau satu polisi ngelihat kontennya di Jepang, abis ini, selesai dia. Minta maaf lagi, nggak boleh ke Jepang lagi, bingung ntar cari negara lain. Negara mana tuh yang akan dia kunjungin. Nah, jadi bagaimana menurut kalian versi diskon dari Johnny Somali ini? Coba komen di bawah. Kabar terakhir Johnny Somali gimana? Ya nggak ada, nggak bisa ngapa-ngapain. Dia orang TikToknya di-ban, terus gerak-geriknya diawasi sama warga Korea, sama polisi Korea. Satu Korea udah tahu dia, Korea juga lagi pada sering keluar rumah gara-gara isu politiknya, presidennya, mantan presidennya kan udah ketangkep dan lain-lainnya. Ya akhirnya dia tetap lay low dan nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa nyari duit juga. Kesian kan? Kok bisa-bisanya kita kesian sama Johnny Somali? Tapi kalau menurut kalian bagaimana? Komen di bawah. Kalau kalian suka sama pembahasan seputar internet di luar Indonesia dan kalian mau support gue, lakuin dengan sesimpel klik tombol subscribe. Dan ya, sekian seputar internet untuk episode kali ini. Gue Endo Bening pamit undur diri, dan untuk kita semua, stay clean and sound.